Perkenalkan, saya Dika Bendral Pasaribu dengan NIM 62531111054. Saya dari kelas PJKRA 2025. Saya akan menjelaskan sedikit dari anatomi manusia di dalam bidang olahraga. Anatomi manusia dalam olahraga adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, mulai dari tulang, sendi, ligamen, sistem saraf, dan yang lain-lainnya. Mengapa anatomi itu penting dalam olahraga? Yang pertama itu adalah setiap gerakan olahraga mulai dari lari, lompat, tendangan, ataupun yang lainnya itu memerlukan pemahaman dari anatomi. Seperti untuk mencegah cedera atau untuk mengatasi cedera seperti gerakan yang salah atau tidak seimbang, fleksibilitasnya kurang, dan juga bisa untuk mengetahui kelemahan otot-otot tertentu. Nah, untuk meningkatkan performa olahraga, pemahaman anatomi membantu untuk memilih latihan yang tepat untuk otot tertentu, meningkatkan kekuatan dan daya tahan, memperbaiki teknik bermain, teknik atau memaksimalkan efisiensi gerakan, dan juga bisa untuk meningkatkan kita agar bisa untuk lebih dari yang sebelumnya. Dan yang ketiga itu ruang lingkup anatomi. Mencangkup dari sistem rangka, sistem sendi, sistem otot, atau juga sistem saraf. Seperti yang pertama saya bilang tadi, itu adalah sistem dari rangka. Rangka terdiri dari 206 tulang. Fungsinya itu untuk menopang tubuh, pelindung organ, tempat melekatnya otot, serta alat gerak pasif. Contoh peran dalam olahraga itu seperti tulang vertebrata menjaga postur saat angkat beban, tulang radius dan ulna digunakan untuk menahan beban saat push up. Yang kedua ada sistem sendi. Sendi memungkinkan gerakan, jenisnya itu sendi engsel yang berada di pada lutut siku, sendi peluru yang berada di bahu, panggul, sendi pelana yang berada di jari, dan sendi putar atau atlas axis. Dalam olahraga, sendi bahu penting untuk melempar lembing, voli, berenang, juga bermain badminton, dan banyak lainnya. Sendi lutut vital itu pada umumnya itu digunakan untuk sepak bola, basket, lari, dan juga olahraga lainnya seperti yang memakai kaki seperti futsal atau yang lainnya. Gerakan yang terjadi pada sendi meliputi itu rotasi, pronasi, ataupun ekstensi. Dan yang ketiga ada sistem otot. Sistem otot terdiri dari 640 kurang lebih otot rangka. Dalam olahraga yang paling fokus adalah otot rangka yang berfungsi seperti untuk lari, sepak bola, squat, sprint, lompat jauh, renang, gaya bebas, atau melompat dan seperti lainnya. Yang keempat ada sistem saraf. Sistem saraf mengontrol gerakan, keseimbangan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Yang kelima ada sistem peredaran darah yang mencakup dari jantung, pembuluh darah. Perannya itu yang pertama untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke otot. Yang kedua mengeluarkan karbon dioksida dan asam laktat. Yang ketiga mempertahankan stamina. Yang kelima itu ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan sangat penting untuk olahraga karena penting untuk memasuk oksigen ke paru-paru. Contohnya itu pelari maraton memiliki efisiensi paru tinggi, berenang memiliki kontrol napas, dan atlet beban membutuhkan teknik pernapasan khusus atau falsafah. Saya akan lanjut untuk membahas prinsip gerak dalam anatomi olahraga. Prinsip gerak itu meliputi dari arah rotasi, bidang gerak. Seperti contoh olahraga itu lari itu untuk bidang sagittal, jumping jack, frontal. Yang terakhir saya akan menjelaskan hubungan anatomi dan teknik olahraga seperti cedera. Teknik yang benar atau efisiensi mencegah cedera. Contohnya itu adalah squat perlu posisi lutut sejajar jari kaki untuk mengurangi beban ACL. Teknik lari membutuhkan stabilitas core untuk meningkatkan optimal. Lempar lembing memerlukan rotasi bahu yang baik. Jadi kesimpulannya dari sini adalah anatomi dalam olahraga adalah ilmu yang mempelajari bagaimana struktur tubuh bekerja selama aktivitas fisik. Ilmu ini sangat penting untuk memahami gerakan, mencegah cedera, meningkatkan performa, dan mengoptimalkan latihan. Dengan lain,
Anatomi adalah dasar dari semua gerakan yang aman, efektif, dan bertenaga. Terima kasih.